Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisya Syahrir, NIM 203119008, kelas MPI 12. Kemukakan dua pendapat ahli manajemen tentang apa saja fungsi-fungsi manajemen dari dua pendapat tersebut. Pilih salah satunya yang menurut Anda sesuai dengan fungsi manajemen pendidikan dan berikan alasan yang jelas mengapa Anda memilih pendapat ahli manajemen tersebut. Ada dua pendapat yang saya pilih, yaitu satu menurut Gergeteri, dua menurut John Ovni. Saya memilih pendapat fungsi manajemen dari Gergeteri karena dalam manajemen kita membutuhkan 4 fungsi. Yang pertama, planning, yang kedua organizing, yang ketiga activating, dan yang keempat controlling. Planning dalam manajemen harus ada karena untuk mencapai suatu tujuan harus melakukan suatu perencanaan. Dalam manajemen juga dibutuhkan sebuah pengorganisasian untuk penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Fungsi ketiga yaitu activating atau penggerakan yang dibutuhkan untuk membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Dan yang fungsi terakhir adalah controlling atau pengawasan. Dalam manajemen, controlling mempunyai peranan atau kedudukan sangat penting untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum, serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Soal nomor 2. Kemukakan yang dimaksud dengan perencanaan dan mengapa suatu kegiatan, lembaga atau perusahaan perlu membuat perencanaan. Perencanaan adalah suatu proses menentukan hal-hal yang ingin dicapai di masa depan serta menentukan berbagai tahapan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Suatu kegiatan, lembaga atau perusahaan perlu membuat perencanaan karena untuk mencapai suatu tujuan yang baik harus melakukan sebuah perencanaan agar pencapaian tujuan bisa terlaksana secara bertahap dan berjalan dengan baik. Hal nomor 3, kemukakan alasan utama diperlukan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan. Alasan mengapa manajemen dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan yaitu agar terdapat sebuah aturan yang mengatur sebuah organisasi atau perusahaan dan menciptakan visi dan misi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama. Jika manajemen tidak ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan, maka tujuannya tidak jelas dan berujung kegagalan. Pertanyaan keempat, siapa saja membutuhkan manajemen? Kemukakan pendapat Anda. Pendapat saya adalah manajemen dibutuhkan oleh semua orang, bukan hanya orang-orang bekerja dalam perkantoran atau dalam sebuah kelompok organisasi. Contohnya seperti pelajar, mereka juga membutuhkan manajemen dalam pekerjaannya. Jadi bagaimana dia memanage waktu agar tugasnya selesai tepat waktu. Soal kelima, soal kasus. Berdasarkan analisa saya tentang kasus di atas adalah, jika saya menjadi kepala sekolah, saya akan mengevaluasi cara mengajar para guru. Apakah cara mengajarnya tersebut sudah sesuai atau tidak? Karena untuk menjadi seorang guru yang profesional, harus memenuhi beberapa syarat agar para murid tersebut bisa memahami apa yang disampaikan guru tersebut. Syaratnya yaitu, guru harus selalu punya energi untuk siswanya, punya tujuan jelas untuk pelajaran, punya keterampilan manajemen kelas yang baik, punya harapan yang tinggi pada siswanya, pengetahuan tentang kurikulum, pengetahuan tentang subjek yang diajarkan, dan selalu memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya. Itulah materi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.